Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sisi lain dari peran demokrasi yang disinggung dalam buku Menempuh Jalan Rakyat, karya D.N. Aidit. Meskipun secara garis besar, buku ini berfokus pada ideologi dan strategi politik Partai Komunis Indonesia. Terdapat aspek menarik yang layak dikaji lebih dalam. Oke, untuk melanjutkan pembahasan ini, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik dengan NIM 1312-4047. Pemaparan ini ditujukan kepada dosen kami yaitu Bapak Tommy Mekel. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Sebelum itu saya akan membahas sedikit yang terdapat di dalam buku Menempuh Jalan Rakyat, karya D.N. Aidit, yang diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini secara garis besar membahas tentang ideologi dan strategi politik Partai Komunis Indonesia dalam konteks perjuangan rakyat. Di dalamnya, Aidit menjelaskan pentingnya mobilisasi massa, peran kelas pekerja, serta perlunya persatuan di antara berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan revolusi. Buku ini juga mencerminkan pandangan Aidit tentang hubungan antara perjuangan kelas dan pembentukan masyarakat yang adil serta sejahtera, dengan gaya penulisan yang mengajak pembaca untuk berpartisipasi dalam perjuangannya. Aidit juga menguraikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial. Dan Aidit juga menjelaskan pentingnya persatuan dengan menekankan bahwa hanya melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat, terutama antara kelas pekerja, petani, dan intelektual, perjuangan untuk mencapai tujuan bersama dapat berhasil. Saya akan sebutkan beberapa poin kunci yang diuraikan oleh Aidit mengenai pentingnya persatuan yang ada di dalam buku ini, yaitu kekuatan kolektif. Dia berargumen bahwa persatuan merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan kekuatan kolektif rakyat. Menurutnya, persatuan bukan sekedar alat strategis, tetapi juga sebuah kebutuhan historis bagi rakyat yang menghadapi penindasan dan eksploitasi. Dalam pandangan Aidit, perjuangan melawan ketidakadilan hanya dapat berhasil jika berbagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama mampu bersatu di bawah tujuan yang jelas dan terorganisir. Yang kedua, membangun solidaritas. Maksudnya menciptakan solidaritas di antara rakyat yang menjadi pondasi penting untuk menghadapi musuh yang bersama. Ketika rakyat bersatu, mereka dapat merasakan kebersamaan dalam tujuan, memperkuat hubungan emosional dan moral yang memungkinkan mereka bekerja sama secara lebih efektif. Solidaritas ini tidak hanya memperkuat rasa saling percaya, tapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan melindungi kepentingan bersama. Aidit juga menekankan bahwa tanpa solidaritas, perjuangan akan mudah dipatahkan. Yang ketiga, mengatasi perbedaan. Aidit mengajak rakyat untuk mengatasi perbedaan dalam ideologi dan latar belakang sosial demi kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, peran pemimpin. Ia juga menyebutkan pentingnya peran pemimpin dalam membangun dan menjaga persatuan agar dapat memotivasi dan mengarahkan massa ke tujuan yang sejalan. Yang terakhir adalah strategi perjuangannya. Persatuan dianggap sebagai strategi penting dalam perjuangan revolusi, di mana setiap elemen harus saling mendukung dan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Dengan penekanan pada persatuan, ia berharap dapat membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang bersama demi mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, bagaimana D.N. Aidit menjabarkan peran demokrasi menurut pandangannya? Peran demokrasi menurut D.N. Aidit tidak hanya sebatas pada konsep formal yang seringkali terjebak dalam prosedur dan simbolisme belaka. Baginya, demokrasi sejati adalah elemen penting dalam perjuangan rakyat.
sebuah instrumen yang harus secara aktif melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, menentukan arah kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Demokrasi yang dimaksud Aidit adalah demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menempatkan kebutuhan dan aspirasi massa sebagai prioritas utama, serta berfungsi untuk melawan penindasan dan eksploitasi. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi harus mampu memperdayakan rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka tanpa takut dibungkam oleh kekuasaan yang menindas. Menurutnya, demokrasi yang ideal memberikan ruang yang luas bagi partisipasi aktif massa, baik dalam bentuk organisasi politik, aksi kolektif, maupun dialog sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ia melihat demokrasi hanya sebagai mekanisme pemerintahan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial politik bagi rakyat, di mana mereka dapat membangun kesadaran politik dan solidaritas lintas kelas sosial. Lebih jauh, Aidit juga memandang demokrasi sebagai alat perjuangan untuk membangun kekuatan kolektif yang dapat menuntut hak-hak rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya menjadi arena di mana rakyat dapat bersuara, tetapi juga menjadi sarana untuk melawan struktur penindasan yang selama ini menghambat kemajuan rakyat kecil. Demokrasi, menurut Aidit, harus mampu menjadi platform bagi rakyat untuk merumuskan strategi perjuangan bersama, mengorganisir diri, dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, Aidit juga menyadari bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan bahwa demokrasi adalah alat atau sarana menuju masyarakat sosialis yang lebih adil, di mana kesetaraan, solidaritas, dan keadilan sosial menjadi prinsip utama. Dalam masyarakat seperti itu, partisipasi aktif rakyat dan kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, demokrasi bagi Aidit adalah proses dinamis yang harus terus diperjuangkan, dihidupkan, dan diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan segelintir elit penguasa. Aidit juga mendorong keterlibatan aktif rakyat dalam politik sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Ia percaya bahwa politik bukanlah wilayah eksklusif bagi kalangan elit, tetapi medan perjuangan rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat, Aidit berharap terciptalah solidaritas yang kuat di antara kelas-kelas sosial, yang pada gilirannya akan mempercepat tercapainya transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih berkeadilan. Baginya, demokrasi hanya akan bermakna jika rakyat menjadi subjek utama, bukan objek pasif dari sistem politik yang ada. Secara keseluruhan, karena ini menjadi salah satu dokumen penting dalam memahami pemikiran dan strategi PKI pada masa itu. Dengan menggali lebih jauh ide-ide yang tertuang di dalamnya, kita dapat melihat bagaimana pemikiran Aidit mencerminkan aspirasi rakyat dan menawarkan refleksi yang relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan politik masa kini. Cukup sekian pemaparan yang dapat disampaikan. Semoga uraian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran persatuan dan demokrasi dalam perjuangan rakyat, sebagaimana yang dipaparkan dalam karya DNID. Terima kasih atas perhatiannya.